Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat hadir berkumpul di ruangan Aula SMP 1 Enamlingkung ini dalam rangka bermusyawarah di dalam mata pelajaran IPA untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya itu Padang Pariaman. Salawat berisalam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada roh junjungan tertinggi umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kami dari pengurus, Bapak Ketua kami minta izin, mohon maaf karena ada kemalangan. Di Kemalangan itu keponakannya meninggal, itu kabar pagi tadi. Kemudian Bapak Ibu, agenda kehadiran kita bermusyawarah hari ini yaitu nanti kita serahkan kepada Ibu Sekretaris, karena mendadak kabar dari Bapak Ketua, jadi agenda mungkin ada daripada Ibu Pat. Jadi sebagai kata pembukaan, Bapak Ibu semuanya, berhubung karena hari cuaca tidak mendukung, mungkin teman-teman kita yang lainnya itu terlambat. Insya Allah nanti mana tahu sebentar lagi teman kita itu datang lebih cepat lagi. Baiklah Bapak Ibu, tidak memanjang kadima, corong kita serahkan kepada pengurus sekretaris MGP kita, pada Ibu Pat, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Baiklah Bapak-bapak Ibu semua, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang dan mohon maaf atas keterlambatan acara kita hari ini. Berdasarkan program yang telah kita buat, jadi minggu ini ada 2 acara. Yang pertama adalah kita berbagi ilmu, yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nofrianti Wardini MPD. Kemudian nanti kita break, istirahat sebentar. Setelah istirahat ada program kita, yaitu rencana dari pengurus adalah membuat RPP berdiferensiasi yang dipandu langsung nanti oleh CGP kita, dan alhamdulillah CGP-nya masih dalam OTW perjalanan, tadi sudah dihubungi, dan pada minggu kemarin juga sudah kami hubungi. Kami minta bantuan CGP memandu kami atau memandu kita semua dalam membuat RPP berdiferensiasi. Itu rencana kita hari ini. Baiklah, kita masuk ke acara kita, yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nofrianti MPD. Kepada Ibu kami silakan dengan waktu yang selama-lamanya sampai break jam istirahat. Mungkin gini Ustaz, nah Bapak kita pagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut aja Bapak Ibu sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri ya Bapak Ibu. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji-puji hanyalah hak Allah, Sang Penguasa gerak hidup dan kehidupan. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Rasulullah tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua MGMP dan pengurus. Selanjutnya sama-sama kami hormati Bapak Ibu Guru IPA se-Kabupaten Padang Pariaman. Baik, alhamdulillah senang rasanya bisa berdiri di sini dalam rangka berbagi ya Bapak Ibu, atau menyebarkan pemahaman apa yang baru saya dapat di pelatihan guru penggerak mengenai budaya positif. Jadi kita di sini sama-sama belajar, kemudian mungkin nanti berbagi praktik baik apa yang sudah kita lakukan di sekolah mengenai budaya positif. Baik, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan, keyakinan-keyakinan universal yang kita lakukan melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita memerlukan lingkungan positif. Untuk membentuk lingkungan positif, kita bisa melalui beberapa tahap. Di sini akan dibahas beberapa topik, yaitu perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, untuk mendemonstrasikannya saya minta tolong 2 partisipasi Bapak atau Ibu guru ke depan. Kita demonstrasikan mengenai perubahan paradigma kita. Oke, siapa? Boleh Bapak Ibu? 2 orang ke depan. Satu orang lagi. Siapa aja boleh, gak mandang umur itu. Iya. Ibu Elia yang A ya, Ibu Leli yang B. Baik, coba ada selembar kertas. Untuk Ibu Elia tadi, untuk Ibu Elia, coba tulis sesuatu atau barang atau apa saja yang penting bagi Ibu, yang sangat berharga bagi Ibu. Apa saja? Sangat berharga. Sebentar ya Ibu Eli. Oke, kemudian lipat kertasnya, letakkan di genggaman Ibu dan kepalkan sekuat tenaga Ibu. Iya. Kemudian tugas Ibu Leli adalah membujuk Ibu Elia bagaimana agar dia membuka kepalan tangannya. Bujukannya terserah, mau rayuan, mau suapan, mau hardikan, segala macam. Bagaimana supaya bisa dibuka tangannya. Oke, boleh didemonstrasikan. Ibu Pi, ini apa yang ada di tangannya ini? Lihat saya, lihatlah, masa nggak mau? Sebentar aja, sebentar, masa kita kan udah lama berteman, Mas Ani Bu begitu. Yang terpenting bagi saya, Bu, Ibu nggak boleh lihat dan nggak boleh ambil. Begitu besar pentingnya tuh, Bu, nggak bisa digoyang, Bu. Hanya satu-satunya yang aku miliki. Bu, bagaimana nanti ada yang lebih baik daripada itu, Bu. Coba lah lihat. Kalau Ibu ambil ini, Ibu akan bertengkar dengan keluarga. Ibu atau keluarga saya? Enggak, kalau keluarga saya mana-mana aja. Coba lah lihat. Iya, sebentar. Dalam hidup saya sampai saat ini. Bagaimana lagi? Boleh komentar, boleh menyuap, Boleh boleh mengentak, boleh mengancam, boleh mengancam, boleh mengentak, boleh diancam, boleh mengentak. Rayu terus, Bu. Tidak salah satu. Coba lancar apa? Mengancam tak kuilah.
Kalau nggak mau dikasihkan sama saya, nanti saya kasih tahu sama suaminya ada rahasia yang disimpan oleh Bupi. Bangga suami saya kalau saya tidak perlihatkan sama Saya lebih bisa mengasih tahu pada suami Bupi. Tolong kasihkan sama saya. bakalan walaupun bagaimanapun cara ibu mengambilnya ini saya tidak akan serahkan. Ada longgarnya. Melihat aja saya nggak mau mengambilannya, melihat ada apa di tangan Bupi itu aja. Saya nggak akan mengambilnya, nanti saya kembalikan kembali. Lihat, coba lihat. Tidak bisa. Cukup sampai di sini kita berteman. Lebih baik untuk berteman daripada ini ibu ambil. Dah mantap. Iya sebentar, berdiri dulu di depan Ibu. Baik, berarti Ibu Elia tidak mau membuka tangannya ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita, apakah Ibu Elia saya tanya ya, apakah tadi Ibu Elia membuka kepala tangannya? Tidak. Saya tanya, kenapa Bu Elia tidak mau membuka kepala tangan Ibu? Apa alasannya? Kenapa di dalam kepala tangan saya ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi saya? Sangat berharga dan sangat penting ya Bu. Oke. Kemudian saya ingin bertanya, siapa sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol terhadap kejadian ini? Siapa kira-kira Ibu? Ibu Upi, Bu Elia. Iya Ibu, setuju? Setuju? Atau Ibu Eleri? Enggak, Bu Upi. Oke. Terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Oh, sangat berharga, tadi nggak mau dibuka kan Bu? Oke. Terima kasih Ibu Upi, Ibu Leli. Oke, untuk kalau nggak dibujuk mau ya. Batasan nggak mau dibuka ya Bu ya. Oke, baik. Untuk membahas yang kejadian tadi, demonstrasi tadi, ini berkaitan dengan teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Dia meluruskan miskonsepsi terhadap kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa memaksa murid melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Tapi selama ini kita membayangkan kita bisa mengontrol murid. Tidak. Kalaupun murid mau melakukan yang kita paksakan, itu karena murid membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Itu artinya kebutuhannya dikontrol. Ada anak yang nggak ngerti mau ngapain gitu kan Bu. Dikontrol gurunya mau itu karena dia mau dikontrol. Bukan berarti guru yang memegang kendali atas murid, tidak. Tapi murid itu sendiri yang memegang kontrol atau kendali atas dirinya sendiri. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah bahwa ilusi, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sama sekali tidak. Penguatan positif atau bujukan misalnya seperti tadi, itu termasuk juga bentuk kontrol, mempengaruhi murid agar dia berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak, bukannya menguatkan karakter, malah bisa melemahkan karakter karena terdapat identitas gagal di diri murid, bahwa dia merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, tadi saya bilang, itu menuju pada identitas gagal. Murid merasa dia gagal, merasa buruk tentang dirinya, dan berpandangan negatif tentang dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya tadi guru ya Bu, kita merasa berhak memaksa murid kita melakukan sesuatu perilaku yang kita inginkan, padahal tidak. Karena hal-hal yang kita paksakan itu sebenarnya tidak akan bertahan lama. Malah kadang-kadang murid itu membuat permusuhan kepada kita kalau kita paksa. Iya Bapak Ibu. Baik, untuk merubah paradigma atau pandangan kita yang awalnya dari stimulus respon ke teori kontrol, itu kita
berubah pandangan kita. Yang awalnya kita berpandangan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita, menjadi kita berpikir bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kesalahan yang dilakukan murid itu sebenarnya ada alasan atau tujuannya. Dan di teori kontrol ini kita berpikir bahwa semua perilaku itu ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, pikiran kita awalnya. Seharusnya kita berpikir bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu bagaimana kita membuat siswa melakukan perilaku yang kita inginkan bukan dengan pemaksaan. Pada saat bujukan tadi kita gagal. Tadi seperti Bu Leli dibujuk nggak mau, akhirnya diancam, dipaksa. Udah kita nggak usah berteman lagi, kata Bu Leli. Tidak seperti itu. Kalau teori kontrol kita kolaborasi. Misalnya kalau di sekolah kolaborasi dengan wali kelasnya misalnya. Kemudian guru BK. Dengan kolaborasi kita bisa menggunakan teori kontrol. Lalu pada stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kalau siswa mengikuti keinginan kita merasa kita menang. Siswa yang kalah. Kalau pada teori kontrol, kalau dia nanti restitusi kita pakai setelah ini. Kalau kita pakai teori kontrol, maka kita merasa menang karena siswa melakukan perubahan terhadap kesalahannya. Siswa juga merasa menang tanpa harus dihukum dan dipaksa oleh gurunya, dia melakukan perubahan terhadap kesalahannya. Oke, disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih makna disiplin? Menurut pemahaman kita selama ini makna disiplin apa? Oke, Bu? Komit dan Iya, mentaati. Apalagi Bu? Taat ya. Lalu? Patuh, iya, itu di pikiran kita. Taat, patuh, itu makna yang kita pahami sehari-hari. Disiplin berasal dari kata Latin disiplina, artinya belajar. Dan makna ini berubah, berkembang, dan kita maknai sehari-hari menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dia tadi, patuh atau taat. Tetapi kecenderungan umum penggunaan kata disiplin ini membuat siswa misalnya merasa tidak nyaman. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan dari disiplin, tidak mengetahui nilai apa yang didapatnya dari dia melakukan disiplin karena misalnya dipaksa atau dihukum tadi. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan, kita sekarang kan merdeka belajar ya Bu, bahwa mencapai kemerdekaan itu haruslah dengan disiplin positif yang kuat, disiplin yang kuat. Artinya disiplin yang berasal dari motivasi internal atau motivasi dalam. Kalau nggak bisa, kita dapat dari luar. Kalau siswa misalnya dari guru atau dari atasan kita, dari kepala sekolah, biasanya itu lebih kuat untuk siswa. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal. Kenapa positif? Tadi kita disiplin saja. Disiplin positif artinya motivasi internal pada murid kita sehingga mereka memahami nilai-nilai kebajikan dari sebuah perilaku yang mereka lakukan atau mereka hargai. Nilai-nilai kebajikan universal yang apa saja? Nilai-nilai positif maksudnya Bapak Ibu. Kalau sekarang lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Nilai kebajikan yang lain tentu banyak Bapak Ibu, kejujuran, peduli, tanggung jawab, dan sebagainya. Itu maksudnya nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang mesti dipahami siswa sehingga dia melakukan disiplin positif. Oke, setiap manusia melakukan sesuatu karena ada motivasinya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi karena dia menghindari hukuman. Misalnya siswa, dia memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas karena tidak ingin dihukum oleh
gurunya. Nah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, motivasi ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah atau imbalan. Contohnya dia rajin belajar supaya nanti dia dapat peringkat 1 dan mendapat hadiah. Itu motivasi yang kedua. Yang ketiga, dia melakukannya agar dia menjadi orang yang diinginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dia sering bertanya pada dirinya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya kalau guru nyuruh muridnya, kamu nanti nak pidato ya pada saat kultum. Itu kan ada anak yang mau, ada yang enggak. Anak yang mau ini tanpa disuruh pun mau dia, karena dia ingin memperkuat rasa atau meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, ini motivasi ketiga. Dia ingin memiliki nilai kebajikan, percaya diri. Kalau yang pertama dan kedua itu motivasi eksternal, berasal dari luar. Motivasi yang berasal dari luar dia biasanya bersifat jangka pendek dan tidak bertahan lama. Kalau hukumannya udah nggak ada, penghargaannya udah nggak ada, biasanya dia berhenti berbuat itu. Tetapi kalau sudah motivasi internal dari dalam dirinya, maka itu akan bertahan lama. Karena itu nilai yang dia percaya. Itu bentuk penghargaan terhadap dirinya. Dan motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif yang tadi saya terangkan. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga mampu memerintah diri sendiri. Kita yang mampu mengontrol dan memerintah diri sendiri itu disebut merdeka. Oke, hukum dan konsekuensi udah tahu ya Bapak Ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya, kemudian anak menjadi benci kedisiplinan, dia biasanya bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri dengan konsep diri yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, anak menghargai disiplin, stimulusnya, teorinya masih stimulus respon tadi, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan mendapatkan konsep diri yang baik. Oke, dari hukuman dan konsekuensi ini coba kita analisis satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia diberi catatan 100 kali, disuruh mencatat 100 kali dalam buku. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Oke, coba kita lihat yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Kira-kira kenapa hukuman Bapak Ibu? Nggak amati, nggak disiplin, tidak sesuai dengan yang diperbuatnya ya Bu ya, hukumannya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau? Iya benar, konsekuensi ya Bapak Ibu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. karena ada peraturan. Karena ada peraturan, hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Kalau ini, kalau sudah dia bersifat membuat anak menjadi malu dan rendah diri, itu pasti hukuman ada di situ. Menyakitkan baik fisik maupun hati. Lalu mencatat materi pelajaran pada jam istirahat selama 10 menit karena terlambat masuk kelas 10 menit. Oke, konsekuensi sesuai dengan yang dilakukannya. Masuk ke keyakinan kelas yang merupakan salah satu kebiasaan positif yang dapat menjadikan budaya positif di sekolah. Sudah pernah dengar kata keyakinan kelas Bapak Ibu? Belum? Baik,
Mengapa tidak peraturan saja? Biasanya kan selama ini peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk menjawabnya, kita lihat persoalan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus pakai helm, Bu? Menjaga keselamatan. Jadi nilainya keselamatan. Ada nilainya di situ. Nilai keyakinan seseorang menggunakan helm karena keselamatan. Selanjutnya yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat COVID kemarin? Menjaga menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Menjaga kesehatan, nilai kesehatan. Kalau tadi keselamatan, nilai kesehatan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Disiplin dan tanggung jawab ya Bapak Ibu. Itu nilainya. Selama ini kan kita buat peraturan siswa harus begini, begini, begini. Nggak kita kasih tahu nilainya itu apa. Dan kita tidak meminta pendapat dari siswa. Nah, kalau untuk keyakinan kelas, itu merupakan pernyataan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama baik oleh guru maupun siswa. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, sehingga seseorang tersebut lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang dituliskan. Bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Kemudian pertama, keyakinan kelas tersebut bersifat abstrak. Lalu keyakinan kelas tersebut merupakan pernyataan universal. Lalu dibuat dalam bentuk kalimat positif, Bapak Ibu. Lalu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga siswa lebih mudah mengingatnya. Karena dalam satu keyakinan misalnya itu banyak perilaku yang bisa kita masukkan di dalam. Lalu semua warga kelas berkontribusi. Jadi keyakinan ini ada kesepakatan di dalamnya antara guru dan siswa. Jadi kalau siswa melanggar kita ingatkan lagi. Kita kan sudah membuat keyakinan bersama-sama. Keyakinan apa yang kamu langgar? Lalu kita juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Namanya juga siswa ya Bapak Ibu. Dalam menerapkan budaya positif ini kita membutuhkan proses yang cukup lama, tidak bisa cepat. Oke, misalnya contohnya, kalau kita ingin awalnya membuat peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas misalnya bertanggung jawab. Nah, nilainya yang kita buatkan menjadi sebuah keyakinan, sehingga siswa tahu apa perilaku nilai yang dia tuju dari perilakunya. Kemudian kalau kita bilang peraturannya dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas yang bisa kita buat itu misalnya saling menghormati, baik diri sendiri maupun orang lain. Lalu kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu sudah masuk juga komitmen dan menghormati orang lain. Siswa-siswa yang datang tepat waktu. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu nilainya keselamatan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu nilainya kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Itu bentuk budaya antri dalam angka kita menghormati orang lain. Jadi menghormati, nilainya menghormati. Lalu menggunakan masker tadi ya sudah, itu nilainya kesehatan juga keselamatan kita dan orang lain. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor, itu nilainya keselamatan. Jadi nampak beda ya Bapak Ibu peraturan dengan keyakinan. Jadi nilainya yang kita tanamkan di situ, nilai-nilai kebajikan. Oke, yang sudah saya lakukan di sekolah saya adalah membuat keyakinan kelas. Pertama kita bimbing dulu anak, kita tuntun bagaimana sih membuat keyakinan kelas itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa sih. Kemudian saya kasihkan sticky note kepada setiap anak, satu orang satu sticky note. Dia tuliskan keyakinan kelas dia apa, sehingga dia memiliki kelas yang dia impikan, kelas yang tenang, aman, tentram, menyenangkan, atau apa yang dia impikan.
Dia tuliskan harapan-harapannya, kemudian ditempelkan di depan. Lalu dari harapan-harapan yang dituliskan siswa tadi, itu kan banyak Bapak Ibu. Kita rangkum, kita tuliskan, kemudian beberapa poin kita dapat. Tadi tidak usah terlalu banyak karena dari beberapa kegiatan itu masuk ke satu keyakinan. Kita buatkan supaya siswa tetap ingat, kita tempelkan di dinding kelas, disertai dengan tanda tangan siswa bahwa kita membuat kesepakatan ini secara bersama-sama. Oke ya Bapak Ibu? Boleh kita lihat video sebentar ya Bapak Ibu. Ini mengenai nanti motivasi, kemudian posisi kontrol guru, juga alasan siswa melakukan pelanggaran. Mungkin agak panjang ya Bapak Ibu. Oh maaf, suaranya nggak terdengar. Sebenarnya saya tadi bawa speaker lupa. Mungkin nampak tulisannya Bapak Ibu? Dekatkan mic-nya bisa. Hai hello penonton stellar film, gimana nih kabarnya? Kali ini saya akan ajak kalian untuk bernostalgia dengan film masa kecil yang dahulu. Sepertinya tidak afdol jika libur sekolah atau libur lebaran tidak menonton film ini. Iya, ini adalah kisah sepasang sepatu di mana kedua kakak beradik ini harus bergantian menggunakan sepasang sepatu. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita saksikan bersama. Inilah Children of Heaven. Film diawali dengan seorang anak lelaki yang sedang menunggu sepatu adiknya yang diperbaiki. Dia adalah Ali Mandegar. Setelah itu, Ali pergi ke toko roti dan kentang. Ia menaruh sepatu dan rotinya di sela-sela tumpukan barang di depan toko itu. Dan tak lama kemudian tukang rongsokan datang dan tanpa sengaja membawa sepatu itu tanpa Ali ketahui. Ali merupakan keluarga yang kurang mampu. Keluarganya pun memiliki tunggakan hutang di toko kentang itu. Saat Ali hendak pulang, ia kebingungan mencari sepatu adiknya. Dan tak sengaja ia merobohkan semua tempat jualan kentang tersebut. Dan belum sempat Ali menjelaskannya, Ali sudah diusir oleh penjual kentang tersebut. Setibanya Ali di depan rumah, Ali mendengar tukang kontrakan sedang menagih uang sewa kepada ibunya, yang memang terlihat sekali bahwa Ali merupakan keluarga yang kekurangan. Lalu saat masuk di dalam rumah, Zahra menanyakan sepatunya yang Ali perbaiki tadi. Ya, Zahra adalah adik Ali. Ali mencoba menjelaskan apa yang terjadi di toko kentang tersebut pada Zahra, bahwa sepatunya telah hilang. Zahra sangat sedih saat itu dan yang terpikir olehnya bagaimana ia pergi ke sekolah esok harinya. Melihat itu, Ali mencoba kembali ke toko itu dan mencari sepatu adiknya. Namun lagi-lagi, ia diusir oleh penjual kentang tersebut. Malam harinya, nampak Ali sedang dimarahi oleh ayahnya karena ia tidak membantu ibunya mencuci karpet yang berat. Ali hanya bisa menangis tanpa bisa menjelaskan kepada ayahnya bahwa sebenarnya tadi siang Ali pergi mencari sepatu adiknya yang hilang.
Kemudian Zahra masuk ke dalam rumah dan melihat sepatunya belum ada. Lalu dengan catatan di bukunya, Zahra menanyakan bagaimana ia pergi ke sekolah esok tanpa sepatu kepada Ali. Dan ia berniat melaporkan ini kepada ayahnya. Namun Ali bilang bahwa mereka akan dimarahi jika memberitahu orang tuanya, karena orang tuanya tidak punya uang saat ini. Lalu Ali memberi solusi dengan bergantian memakai sepatu Ali. Dan untuk sedikit menyenangkan hati Zahra, Ali memberikan pensil baru untuk Zahra. Pagi pun tiba, nampak Zahra menggunakan sepatu Ali yang memang kelihatan sudah usang. Zahra nampak malu menggunakan sepatu itu karena itu adalah sepatu lelaki dan sudah usang. Sampai tiba di jam olahraga, ada murid yang terjatuh saat melompat karena tidak menggunakan sepatu olahraga, dan ibu guru pun menyarankan anak-anak menggunakan sepatu olahraga. Itu sedikit membesarkan hati Zahra yang tadinya malu menggunakan sepatu kakaknya tersebut. Skin berpindah di mana Ali sedang menunggu adiknya pulang. Ya, karena mereka bergantian menggunakannya. Dengan tergesa-gesa, Zahra berlari pulang agar cepat sampai. Namun saat itu jam sekolah menunjukkan bahwa Ali sudah terlambat. Setelah berganti sepatu, Ali pun segera berlari kencang agar bisa cepat ke sekolah. Dan benar, sesampainya Ali di sekolah nampak sudah sepi karena jam pelajaran sudah dimulai. Sorenya setelah pulang sekolah, Zahra bilang ia malu menggunakan sepatu itu karena kotor. Kemudian mereka bersama mencuci sepatu itu agar nampak lebih bersih. Malam pun tiba, saat itu Zahra membangunkan Ali agar Ali mengambil sepatunya di luar, karena di luar hujan dan sepatu mereka akan basah. Dan esoknya di sekolah, Zahra melirik jam ibu guru. Dengan cepat ia menyelesaikan tugasnya agar dapat pulang lebih awal, sehingga kakaknya itu tidak terlambat ke sekolah. Zahra pun berlari dengan kencang, namun karena sepatunya longgar, sepatu itu terjatuh di selokan. Sepatu itu pun hanyut terbawa air. Zahra mencoba meraihnya dan mengejarnya, sampai sepatu itu tersangkut di sebuah gorong-gorong. Melihat Zahra yang sedang menangis, orang bapak-bapak membantu Zahra mengeluarkan dan mengambil sepatu itu. Ali yang sudah terlambat memarahi Zahra karena datang telat dan bertanya kenapa sepatunya bisa basah. Dan ya, Zahra sambil menangis mengatakan ia tidak mau menggunakan sepatu itu lagi dan kembali mengingatkan Ali bahwa ini adalah salahnya karena sudah menghilangkan sepatu miliknya. Skin berpindah di mana Ali sudah tiba di sekolah. Namun kali ini Ali bertemu dengan penjaga sekolah yang memperingatkannya jangan mengulangi keterlambatannya lagi. Dan di kelas, Ali merupakan anak yang cerdas. Ia selalu mendapat nilai bagus di kelasnya. Kemudian sepulang sekolah, Ali memberikan Zahra sebuah pulpen baru sebagai permintaan maafnya atas pertengkaran mereka tadi siang. Dan Skin berganti di sekolah Zahra yang saat itu sedang upacara semua murid berkumpul. Nampak Zahra sedang memperhatikan seluruh sepatu teman-temannya. Namun ia terkejut, ia seperti melihat sepatunya. Zahra pun mengikuti anak itu dan memastikan apakah benar itu sepatunya. Dan ternyata benar, itu sepatu miliknya. Dan sepulang sekolah, Zahra mencari tahu di mana rumah anak itu. Dan lagi-lagi Ali terlambat ke sekolah siang itu. Sang penjaga sekolah memarahi dan menyuruh Ali pulang saja, lalu besok kembali bersama orang tuanya. Namun Ali sambil menangis mengatakan bahwa ayahnya tidak bisa datang karena ayahnya sedang bekerja. Dan saat Ali berjalan pulang keluar sekolah, ia bertemu dengan wali kelasnya. Wali kelas Ali bisa meyakinkan penjaga sekolah bahwa Ali adalah murid berprestasi di kelasnya dan memberikan kesempatan Ali untuk masuk ke dalam kelas siang itu. Kemudian sore harinya, Zahra membawa Ali ke rumah anak yang menggunakan sepatunya. Mereka melihat dari kejauhan dan melihat keluarga itu. Namun ternyata ayah dari anak itu buta, dan karena iba, Zahra mengurungkan niatnya untuk mengambil sepatu itu. Di malam harinya, ayah mereka berencana mengajak Ali ke kota untuk menambah penghasilan sebagai tukang kebun. Dan esoknya pun tiba, dengan menggunakan sepeda mereka pergi ke kota mencari perumahan orang-orang kaya. Sesampainya di komplek rumah-rumah besar, mereka bergantian memencet bel menawarkan jasa tukang kebun. Namun banyak yang menolak mereka, hingga ayah Ali terkejut saat digonggong anjing dari sebuah rumah besar. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya. Kemudian mereka pun beristirahat di depan rumah besar. Ali yang tak putus asa kembali mencoba menawarkan jasanya ke rumah itu. Namun seperti tidak ada jawaban, Ali dan ayahnya pun pergi. Namun belum jauh mereka melangkahkan kaki, Ali dan ayahnya itu dipanggil pemilik rumah itu.
Akhirnya, rezeki itu datang untuk mereka. Kakek dan anak kecil pemilik rumah itu memberikan pekerjaan untuk ayah Ali untuk membersihkan dan merawat kebunnya. Saat itu Ali menemani anak kecil itu bermain sambil menunggu ayahnya bekerja. Ayah Ali pun sangat senang karena ternyata penghasilannya lumayan dan bisa membantu untuk menambah keuangan mereka. Ali pun mengatakan jika sepatu Zahra telah rusak dan ayahnya pun menyanggupinya, bahkan sepatu Ali pun juga akan dibelikan oleh ayahnya. Namun naas, setelah obrolan kecil tadi, ternyata rem sepeda mereka blong dan mereka pun terjatuh setelah menabrak sebuah pohon dan sepeda mereka pun rusak. Akhirnya mereka harus menyewa mobil agar bisa sampai ke rumah dengan membawa sepeda mereka yang sudah rusak. Malam harinya di rumah Ali mendengar percakapan orang tuanya bahwa tuan rumah menagih uang sewa lagi, dan itu berarti tidak ada harapan untuk membelikan sepatu untuk Zahra. Skin berpindah di mana selepas bel sekolah Zahra berlari kencang untuk pulang. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan pulpen pemberian dari Ali. Dan pulpen itu ditemukan oleh anak yang memakai sepatu Zahra. Sementara itu, di sekolah Ali, Pak Guru mengumumkan akan ada lomba lari maraton yang diselenggarakan tingkat regional. Kita kembali ke sekolah Zahra, di mana anak perempuan ini mengembalikan pulpen Zahra yang kemarin ia temukan. Dan dari sini mereka nampak mulai akrab. Hingga di suatu pagi dalam perjalanan berangkat ke sekolah, Zahra disapa oleh anak perempuan itu. Saat itu dia sangat riang karena menggunakan sepatu baru pemberian dari ayahnya. Lantas Zahra menanyakan di mana sepatu lamanya. Anak itu bilang sudah ditukarkan ibunya karena sepatu itu sudah sobek. Mendengar itu, Zahra sangat sedih. Pupuslah sudah harapannya memiliki sepatu itu lagi. Kita kembali ke Ali yang awalnya dia tidak ingin mengikuti lomba tersebut. Namun setelah melihat hadiah lomba tersebut, Ali bersemangat ingin memenangkannya. Ia memohon kepada guru tersebut agar bisa ikut seleksi susulan karena ia sangat ingin menang di lomba lari tersebut. Guru Ali pun luluh dan setelah dites ternyata memang kecepatan lari Ali di atas rata-rata. Ali berhasil mengikuti lomba lari maraton tersebut. Sesampainya di rumah, Ali menceritakan kepada Zahra bahwa ia akan ikut lomba lari tersebut dan berjanji akan mendapatkan juara 3. Lantas Zahra bertanya kenapa harus juara 3? Ya, karena juara 3 hadiahnya adalah sepasang sepatu yang jika ia menang, Ali akan menukarkannya dengan sepatu untuk Zahra. Dan hari perlombaan pun tiba. Banyak sekali peserta terlihat dan Ali tertegun melihat para peserta lainnya yang diantarkan dan diperhatikan oleh orang tuanya. Namun itu tak memadamkan semangat Ali untuk menang. Perlombaan dimulai, para peserta berlari sangat kencang. Jarak lari maraton itu sangat jauh sehingga satu persatu para peserta mulai gugur. Namun tidak dengan Ali, ia masih tetap bersemangat untuk memenangkan lomba. Karena hanya dengan inilah ia bisa mengganti sepatu untuk adiknya. Dan jika Ali mulai lelah, ia selalu terbayang bagaimana Zahra berlari kencang setelah pulang sekolah untuk bergantian sepatu dengannya agar ia tidak terlambat ke sekolah dan tidak dimarahi oleh kakaknya. Ali yang pantang menyerah walaupun ia sempat dijatuhkan oleh lawannya. Ali tetap berusaha bangkit dan lari sekuat tenaga sampai Ali menyentuh garis finish. Sampai di garis finish, sempat terjatuh Ali dibangunkan oleh gurunya. Ketika itu langsung ia bertanya, apakah saya juara 3? Namun gurunya menyanggah, kenapa harus juara 3? Kamulah juara utamanya. Seketika itu Ali sangat sedih, karena usahanya untuk mendapatkan hadiah sepatu itu sudah pupus. Hingga saat Ali harus berfoto dengan gubernur saja, Ali menundukkan kepalanya karena ia sangat sedih. Dan sesampainya di rumah, Zahra yang sedang menunggu Ali membawa hadiah, namun ternyata Ali datang dengan membawa. Oke Bapak Ibu, itu tadi judul filmnya, boleh nanti dicari di YouTube ya Bapak Ibu, Children of Heaven. Jadi di situ mengajarkan kita bahwa apa alasan tadi nama anak laki-lakinya Ali, nama adiknya Zahra. Apa alasan siswa atau Ali tadi melanggar peraturan? Terlambat dia masuk ke kelas, membantu orang tua pertama. Kemudian ia bergantian pakai sepatu sama adiknya. Jadi pelanggaran yang dilakukan anak, kembali lagi tadi di awal, bahwa setiap perilaku yang dilakukan siswa itu memiliki tujuan atau alasan. Alasan Ali tadi itu tadi, membantu orang tua dan bergantian dia memakai sepatu. Jadi ada baiknya sebelum kita menghukum, kita tanya dulu apa alasan siswa tersebut misalnya terlambat.
Nah, kemudian kalau saya tanya, apa posisi dari penjaga sekolah tadi? Apa yang dilakukannya terhadap Ali? Disuruhnya pulang. Udah, pulang aja kamu sana. Berarti dia di situ, Bu? Apa, Bu? Menghukum. Jadi penghukum Bapak penjaga sekolah. Iya, tidak ditanyanya dulu. Kemudian, kenapa Ali mengikuti lomba lari? Awalnya dia tidak mau, dia tidak suka lomba lari. Iya, karena ada motivasi penghargaan atau hadiah sepatu. Dia ingin mendapatkan sepatu untuk adiknya. Itu motivasi yang kedua tadi ya Bapak Ibu. Motivasi dari luar. Jadi demi mendapatkan sepatu untuk adiknya, yang awalnya Ali tidak mau lomba lari, akhirnya ikut lomba lari. Tapi sayang sekali tidak juara 3 ya Bapak Ibu. Keterusan dia lewat, jadi juara 1 nggak dapat sepatu. Juga banyak nilai-nilai kebajikan yang kita dapatkan di film tadi. Sebenarnya yang dipakai anak tadi sepatu berwarna merah itu sepatunya si Zara, sepatu adiknya Ali. Awalnya dia mau minta lagi, itu sepatu saya katanya. Tapi begitu dia melihat ke rumahnya, ternyata tak kalah prihatin keadaannya dibandingkan dia. Akhirnya ada nilai empati di situ, ya sudahlah, tidak jadi. Juga nilai kebajikan yang diperlihatkan Ali abangnya, bahwa dia sangat menyayangi adiknya, bertanggung jawab terhadap adiknya. Walaupun orang tuanya juga bertanggung jawab karena ada eksiden tadi atau kecelakaan, maka tidak jadi ayahnya membelikan sepatu. Jadi itu ya Bapak Ibu, posisi kontrol kita di sekolah itu apa? Sebagai penghukum atau apa? Itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Berbagi ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu seperti tadi Ali. Ternyata dia ada kebutuhan dasarnya sehingga dia melakukan perilaku terlambat datang ke sekolah. Apa saja kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi perilakunya? Pertama, survival, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Nah, kalau bertahan hidup ini berkaitan dengan fisiologis, misalnya sandang, pangan, papan, rasa aman atau keselamatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan bersifat psikologis. Kebutuhan diterima di lingkungannya, itu rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang. Kadang ada anak yang ingin mencari perhatian gurunya ya Bu, karena dia mungkin kekurangan kasih sayang di rumah. Lanjut kebutuhan kebebasan. Nah ini kalau sudah bosan misalnya siswa, misalnya kita ngasih metode ceramah saja, bosan, akhirnya dia nggak semangat belajar. Dia pengen mencari yang baru, itu kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mungkin nanti bisa diterapkan dengan model pembelajaran permainan di kelas ya Bapak Ibu. Lalu penguasaan, nah ini kan ada siswa yang nampak jiwa pemimpinnya ya Bu. Harus dia yang benar, kalau berpendapat harus diterima pendapatnya. Itu karena kebutuhan dia untuk menguasai sesuatu. Nah, posisi kontrol sebagai seorang guru ataupun orang tua ataupun atasan, kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol. Mana yang terbaik? Kita lihat. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti apa sih posisi penghukum itu? Biasanya kalau guru itu kalau menghukum, nada suaranya tinggi ya Bapak Ibu, menghardik dia, nunjuk-nunjuk, menyakiti siswa baik secara fisik ataupun verbal. Kemudian biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, lihat aja nanti sanksi yang ibu kasih, hukuman yang ibu kasih. Lalu hasilnya kebanyakan anak itu mengulang lagi ya Bu ya, atau ada yang berontak, kemudian mengulangi juga apa yang dilakukannya. Lalu kalau membuat merasa bersalah, ini biasanya suara gurunya ini lirih gitu, mengatakan, ibu kecewa sama kamu, nah, kenapa kamu melakukan ini lagi? Merasa bersalah anak itu membuat merasa bersalah. Biasanya dia berkata juga, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi merasa bersalah anak ini, oh dia yang membuat gurunya stres gitu ya Bapak Ibu. Lalu posisi teman. Nah ini biasanya kita lebih membantu murid. Ya udahlah nggak apa-apa sekali ini.
jangan diulangi lagi ya. Nah, gitu. Itu posisi teman. Untuk pemantau, biasanya kita ada data ini kalau pemantau. Kalau kita tahu, oh anak ini lagi yang mengulang lagi, kita udah tahu tuh, udah ada datanya. Pakai data. Kemudian kita kalau jadi pemantau, kita tanya sama anak itu, kamu tahu nggak apa peraturannya di sekolah ini? Kalau hari Senin misalnya, pakai atribut sekolah Bu, nah itu. Apa konsekuensinya kalau kamu nggak pakai? Nah, itu termasuk pemantau. Ada data-data kita, kemudian kita tanyakan apa peraturannya, lalu apa juga konsekuensinya jika anak melanggar. Nah, posisi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Karena di posisi manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai keyakinan atau nilai-nilai kebaikan tadi, apa yang diharapkan oleh siswa. Bukan menghukum siswa, artinya membantu siswa memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita tuntut siswa memperbaiki kesalahannya sendiri. Itu posisi kontrol. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu, selama ini kira-kira kita di posisi mana, begitu. Oke, kalau kita coba lagi analisis ya Bu. Kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu nak. Kira-kira posisi kontrol kita apa? Bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu nak. Kenapa kamu ulang lagi hal ini? Kenapa kamu terlambat lagi? Nadanya lirih. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ya? Posisi kontrol. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira, Pak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, posisinya apa tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer Bu. Oke, kita lihat nanti. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini posisinya apa? Teman. Apa Bu? Teman. Ya, teman ya. Ayolah, lakukanlah demi ibu atau bapak. Kita ngomongnya datar aja gitu. Kemudian apa konsekuensinya bila tidak mematuhi peraturan ini? Iya, mantau. Ada kita sajikan data-data di situ, peraturan dan konsekuensi. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita mengajak anak untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa kira-kira? Merasa bersalah, kita lihat. Kalau saya, ya tadi benar ya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Langsung kita justifikasi, kita hukum dia nggak pernah benar melakukannya. Mungkin sekali atau dua kali dia melakukannya. Kemudian ya tadi benar, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu teman. Apa konsekuensinya, itu pemantau. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Nah, tadi yang sudah saya bilang bahwa posisi yang paling baik yang bisa kita terapkan di sekolah adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu kita perlu menerapkan restitusi namanya, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian dia merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa dia, ingin menjadi seperti apa dia. Nah, ada ciri-ciri dari restitusi sebelum kita gunakan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Dia sebuah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa, mencari kebutuhan dasar apa dari tindakannya atau alasan apa dia melakukannya. Lalu cara yang paling baik untuk memperbaiki menurut teori ini, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita melakukan restitusi untuk membentuk karakter siswa.
bukan tindakannya. Lalu fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lalu seperti apa sih langkah restitusi itu yang bisa kita terapkan di sekolah? Ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa sih langkah tersebut? Nah, pertama kalau menstabilkan identitas ini artinya kita menggeser identitas gagal siswa ke identitas sukses. Biasanya kita pakai kalimat-kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, identitas gagal itu maksudnya siswa salah, itu identitas gagal. Kita geser dia ke identitas sukses bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi bisa kita perbaiki. Itu maksudnya identitas sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakannya yang salah. Ini memahami apa alasan siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran tadi. Itu tadi. Memahami apa tujuannya. Biasanya kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Maukah kamu belajar secara lain? Misalnya siswa memukul siswa teman yang lain. Maukah kamu belajar secara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, kita validasi, kita sahkan dulu tindakan bahwa tindakannya salah dan kita ketahui apa alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Misalnya tadi sudah kita buat nih keyakinan di kelas. Kamu tahu nggak apa keyakinan yang kita sepakati bersama? Tahu Bu, misalnya. Nah, kalau terlambat apa keyakinannya itu? Tidak disiplin Bu, misalnya, atau tidak tanggung jawab Bu. Nah, itu kita tanya. Apa keyakinannya? Lalu kamu mau orang jadi seperti apa? Sebenarnya saya ingin menjadi orang disiplin Bu. Nah, itu sudah menanyakan keyakinannya. Kemudian kalau sudah 3 ini diterapkan, nanti kita bisa bertanya kepada siswa, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya memperbaiki kesalahan kamu tidak berulang kembali. Kita yang nanya sama dia, jangan kita yang menunjukkan Bapak Ibu, biar dia meyakini nilainya apa yang kamu lakukan. Misalnya terlambat, kenapa kamu terlambat? Tidak dibangunkan atau tidak pakai alarm? Nah, bagaimana caranya supaya kamu bisa bangun cepat? Nah, itu kita tanya, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan, kemudian kapan dia laksanakan, harus jelas Bapak Ibu. Nah, itulah segitiga restitusi yang ditawarkan pada posisi kita sebagai seorang manajer tadi. Oke Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya mengenai apa-apa yang perlu kita lakukan supaya kita menciptakan lingkungan yang positif di sekolah sekaligus menjadi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Kita bersama saja ya Bapak Ibu. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Ini bapak ibu-ibu ya, ibu-ibu CGP yang sudah mau tamat ini ya, ibu GP sudah lewat dia ini. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya. Ini tidak mutlak kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu. Ini sebuah gambaran ideal yang ditawarkan ke kita. Tentu saja sesuatu yang ideal belum tentu sesuai dengan satu sekolah tertentu. Tergantung karakter siswanya, tergantung daerahnya. Mungkin segitiga restitusi ini tidak bisa kita terapkan di daerah konflik, anaknya yang pemberontak, ketakutan, tidak bisa. Jadi tergantung. Tapi ini yang ditawarkan, inilah gambaran idealnya seharusnya seperti apa guru tersebut. Begitu. Iya Ibu. Iya, baik. Iya. Terima kasih atas waktunya. Oke, ini
terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari apa yang gue paparkan tadi, yang pertama sebelum masuk kepada materi yang gue sampaikan, ini saya secara pribadi di tengah kita lagi hotnya membicarakan Merdeka Belajar. Saya rasa saya sendiri sekarang bukan sebagai orang yang menyediakan wadah untuk Merdeka Belajar, malah sekarang jadi diktator. Itu yang saya rasakan melihat kondisi siswa yang ada sekarang. Jadi akhirnya saya sendiri itu berpikir blank. Kok kita menuju ke arah Merdeka Belajar, tapi kita memposisikan diri sekarang sebagai orang yang diktator. Sebab kalau tidak seperti itu rasanya apa yang kita tuju itu tidak tercapai. Nah, apakah ini karena individual kita yang kuat, kita yang tidak pandai memanage peserta didik kita atau gimana? Yang pertama. Yang kedua, mengenai posisi kontrol, mungkin sebaik-baiknya dari yang tadi adalah sebagai manajer. Tetapi menurut saya ini posisi kontrol kita ini sangat situasional saya rasa. Ada kalanya kita harus sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum. Jadi mungkin tidak terpaku kepada sebagai manajer, mungkin itu yang terbaik. Tapi karena itu sangat situasional sifatnya. Nah, kemudian ini yang ketiga, ini maaf ya. Yang ketiga, ini apakah terjadi di tempat lain saya juga kurang tahu. Yang saya tanyakan bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada seperti ini. Ada siswa kita yang setiap harinya itu tidak pernah tidak tidur. Nah, dia masuk lokal, siap ambil absen, dah dia langsung tidur. Apapun metode kita ingatkan berkali-kali dia itu. Dan kita tanya apa alasannya seperti itu, jawabannya kita sudah tahu. Karena dia melihat HP sampai jam 2 sampai jam 4 malam. Kita panggil orang tuanya bilang, dia sendiri juga sudah kewalahan di rumah. Apa solusinya? Apakah anak ini kita biarkan dia tidur daripada mengganggu ke yang lain atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nafita. Banyak pertanyaannya nih Bu. Oke, kita bersama-sama aja ya Bu. Pasti Bapak Ibu semua pernah melakukan praktik baik di sekolah yang berhasil. Oke, mungkin saya tanggapi, nanti boleh menambahi atau mengganti yang lain. Pertama, masalah diktator tadi ya Bu ya, di Merdeka Belajar ini. Tadi dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa salah satu syarat Merdeka Belajar memang harus disiplin. Disiplin yang kuat, disiplin positif, artinya motivasi internal dari siswa. Nah, kalau siswa tidak disiplin, maka memang kita kewalahan nih menegakkan kurikulum kita mengenai Merdeka Belajar. Tapi tadi kembali lagi kita ke proses. Ibu bilang tadi posisi kontrol kita situasional, ya benar sekali. Saya bilang tadi juga memang ini gambaran ideal saja, bukan berarti bisa di setiap sekolah. Karena ada anak yang diproses dengan cara seperti itu tidak bisa, tidak berhasil. Karena mungkin karakternya keras ya Bapak Ibu. Keras karakternya, tidak berhasil dengan cara itu. Kita gunakan cara yang lain. Kadang kita Merdeka Belajar bukan berarti ya udah terserah siswa mau ngapain, enggak. Kita batasi siswa dengan tugas kita sebagai penuntun. Ini nggak boleh, itu nggak boleh misalnya. Tapi harus tegas, bukan berarti marah ya Bapak Ibu. Iya. Sekali-sekali marah wajar, saya juga seperti itu, manusiawi ya Bu. Tapi kita coba terapkan tadi. Kemudian yang ketiga tadi mungkin ditanya sudah berulang kali. Anak tersebut melakukan kesalahan, alasannya sudah jelas apa. Mungkin kita sudah juga bertanya kepada anak, gimana supaya kamu tidak mengulanginya lagi? Itu kita tanyakan dulu, harus dari dia. Nah, kita sudah kerjasama dari Walas mungkin, kemudian dari BK, dari orang tua. Anehnya, kenapa dia tidak bisa tidak bisa menjadikan kebutuhan siswa itu kontrol dari orang tuanya? Kan banyak ya Bapak Ibu. Ibu sajalah yang mendidik anak saya, nggak bisa saya berang-berang sama awak. Bagaimana bisa anak berani memarahi orang tuanya? Berarti posisi kita di posisi orang tua itu nggak tetap atau nggak kuat di rumah. Seharusnya dari orang tua dulu kan Bapak Ibu. Memang tadi bisa penghukum,
membuat rasa bersalah bisa misalnya diterapkan orang tua sebagai penghukum, asal dia memiliki posisi yang kuat di rumah. Orang tuanya saja nggak didengarkan, apalagi kita. Nah, kembali lagi memang kita, tugas kita bukan hanya pengetahuan ya Bu ya, memang karakter. Kalau dulu, zaman dahulu, kenapa sih pendidikan sikap kan nggak di nomor satu kan ya Bapak Ibu? Karena anak-anak dulu itu memang sikapnya sudah termasuk sikap yang baik. Kenapa sekarang lagi digalakkan ini? Kan kalau menurut Ki Hajar Dewantara memang sikap ini nomor satu. Sikap nomor satu. Karena memang perkembangan zaman yang membuat anak tidak bisa memfilter nih. Misalnya budaya asing yang masuk, dia nggak punya filter yang bagus menyaring budaya yang masuk. Apa yang dilihatnya di TikTok, apa yang dilihatnya di TV, ngomong kasar ke guru, itu udah biasa. Nah, tugas kita bukan hanya melarangnya, jangan kamu seperti itu. Kita bilang itu tidak sopan, nilainya kita tanamkan ke anak dulu. Biarlah kita habis beberapa menit jam pelajaran di awal mungkin. Asal kita memperbaiki dulu. Memang nggak mudah ya Bapak Ibu. Ya memang nggak mudah, kita semua tahu itu. Tapi dengan proses insya Allah lambat laun, dengan waktu yang kita butuhkan bisa membuat anak terbentuk karakternya yang lebih baik. Jadi memang sikap nomor satu. Ya Bu, ada yang mau menanggapi yang lain? Bapak Ibu? Silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Nofrianti ini sesuatu yang mengingatkan kita kembali. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah sesuatu yang telah kita laksanakan selama kita menjadi guru. Sudah diterapkan itu. Apakah itu namanya menghukum, memberi konsekuensi, berteman, kemudian ada lagi memantau, kemudian manajerial. Nah, dalam kita sebagai guru, kita tanpa kita secara spontan kita sudah melaksanakan yang kadang-kadang kelimanya itu dalam situasi yang berbeda. Misalnya tentu kita lihat dulu apakah anak itu bersalah. Kemarin 3 hari kalau berturut-turut namanya aja dari Senin sampai Rabu terlambat. Tentu sudah diberi pertama dulu memberi konsekuensi gimana anak itu menyadari kesalahannya. Kemudian masih besok dia juga lagi ditanya, kemudian jawabannya hanya sama dengan apa yang sampaikan oleh Ibu Yanti tadi, ketiduran Bu. Kenapa kamu tertidur? Tidurnya jam berapa? Ya Bu, kemarin tidur lewat jam 10. Ya, ada yang semua siswa itu kan berbeda-beda jawabannya. Ada apalagi hari sekarang ini maulid khusus di tempat saya ya. Di tempat saya itu banyak yang namanya anak tuangku tuh bawa lo anaknya ke badikia. Wapai badikia malam Bu. Pada waktu kalau ya. Jadi kalau badikia kadang-kadang memang apa yang terjadi pada anak itu memang masalah dasarnya itu dari keluarga. Ya, kadang-kadang tanpa disadari orang tuanya itu yang membawa anaknya gimana tidak berdisiplin. Jadi apa yang disampaikan tadi Ibu Nofrianti itu memang untuk mengingatkan kita kembali mana yang bisa, yang bagus, yang baik, yang bisa kita gunakan untuk bagaimana anak itu mampu menyadari kesalahannya. Apakah sebagai manajerial, sebagai seorang pemimpin itu namanya kan. Kemudian apakah dengan kita pantau dia lagi seakan memang keluar kata-kata kita, kamu lagi kemarin kamu juga, kadang-kadang itu adalah suatu dimana anak itu merasa bersalah. Ya, terima kasih, mudah-mudahan apa yang sampaikan Ibu Nofrianti membuat kita kembali
menyadari bahwa kita adalah seorang pendidik. Memang tugas guru itu ada dua, mengajar, mendidik. Yang mendidik ini merasa sesuatu yang agak sulit untuk merubah karakter siswa, karena karakter siswa berbeda-beda dari latar belakang keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pi atas penguatannya. Baik, mungkin sudah hampir di penghujung waktu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, tugas guru benar tadi mengajar, mendidik, dan juga memfasilitasi tumbuh kembang murid. Bagaimana kita mau menumbuh kembangkan murid, kita sendiri tidak tumbuh dan berkembang. Jadi Bapak Ibu, guru yang baik adalah guru yang terus belajar. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua, mungkin tadi salah satu mengenai keyakinan kelas ya, bisa diterapkan nanti di sekolah. Kalau ada mau tanya-tanya sama saya nanti silahkan. Oke Bapak Ibu. Oke ya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam forum tanya jawab seperti ini dan seminar. Baik, saya kembalikan ke pengurus MGP. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novrianti Wardini MPD yang telah berbagi kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing dengan proses yang berbeda-beda. Jadi kita niatkan dalam diri kita adalah seorang guru yang mungkin berada pada zaman yang berbeda. Pada saat kita menjadi seorang siswa, maka kita harus berusaha keluar dari zona nyaman, di mana kita harus berubah, mencari bagaimana usaha kita menciptakan kelas dengan berbagai latar belakang peserta didik kita yang luar biasa, di mana mungkin membuat kita agak sedikit pusing kepala, tapi bagaimana kita enjoy dengan tugas kita sehingga siswa pun senang berada di kelas kita dengan cara kita masing-masing. Selanjutnya kita istirahat sampai jam 10.30. Kami mohon bantuan untuk sesi kedua kepada ibu-ibu CGP. Bantulah kami, berilah kami berpengalaman bahwa hari ini kami semua membutuhkan Bapak Ibu memandu kami dalam pembuatan RPP berdiferensiasi. Kita istirahat dulu, nanti kita sambung. Mic ini kita serahkan kepada ibu-ibu CGP, kepada ibu CGP. Waktu kami berikan sampai jam berapa Pak Ibu? Sampai seluasnya atau kita batasi? Kita batasi sampai jam 11:30 ya. Setuju Bapak Ibu? 11:30. 11.30. Nanti kalau tidak selesai Bapak Ibu CGP kita boleh PR ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Berarti waktu kita berikan, kita istirahat dulu sampai jam 10.30. Ngobrol-ngobrol, yang mau minta uang sosial juga boleh, curhat-curhat juga boleh. Nanti kita mulai acara kita dan kita berikan waktu sampai 11.30. Terima kasih.